Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala memberi kamu kelapangan agar kamu tidak selalu dalam kesempitan. Allah Ta'ala memberi kesempitan kepadamu agar kamu tidak hanyut di waktu lapang. Allah Ta'ala melepaskan kamu dari dua-duanya agar kamu tidak menggantungkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Kesempitan dan kelonggaran yang telah menjadi kebiasaan manusia yang hidup di dunia ini menurut pemahaman orang-orang yang arif hendaklah diikuti dengan sifat khauf dan raja. Sifat ini tersimpan dalam lubuk jiwa seorang hamba, bagaimana gerakan hati dan pikiran atau batin hamba yang sedang dalam kelonggaran, dan bagaimana pula gerakan hati dan pikiran orang yang sedang dalam kesempitan. Apabila seorang sedang berada dalam kelonggaran, maka situasi dirinya berada dalam panggilan nafsu yang sangat tinggi, panggilan nafsu dalam bermacam-macam bentuk akan tumbuh dalam diri seorang hamba. Di antaranya riya dan ujub. Kalau kesempitan itu berupa kekayaan atau ilmu, ia pun akan mudah dirongrong setan. Kalau sifat riya dan ujub itu telah menghinggapi hatinya, apabila hati telah lemah, kerana dalam hati itulah ditanam bibit iman, maka bibit iman itu akan mati sebelum tumbuh. Sebab hawa nafsu setan lebih cepat sekali merambat ke hati yang lemah. Setelah masuk melalui urat saraf manusia, kelapangan dalam rezeki umpamanya membuat si hamba menjadi lupa. Dalam keadaan lupa itu masuklah segala anasir yang merugikan. Satu-satunya benteng yang ampuh dan sulit dimasuki oleh hawa setania adalah meluruskan dan memurnikan iman. Jangan sampai iman kita terbaur dengan hal-hal yang masuk ke dalam kemusyrikan. Sedang kemusyrikan inilah yang akan merusak takarub hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ma'rifat hamba yang sedang menuntut kepada jalan Allah akan terganggu kelancarannya. Apabila seorang hamba sedang dalam kesempitan, hawa nafsu setania tidak mendekatinya kerana tidak ada lubang-lubang yang bisa memasukinya. Di waktu sempit, pada umumnya manusia beriman lebih dekat takarubnya kepada Allah dan lebih tinggi tingkat ketaatan dan ketakwaannya. Di kala lapang dan di waktu sempit, seorang hamba tetap berada dalam lingkungan Islam dan iman. Selama ia berada dalam lingkaran ini, apa yang diamalkannya dan perbuatan apapun yang ia lakukan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah kesadaran jiwa si hamba tentang kondisi yang ada padanya dan mengembalikannya kepada kesadaran iman. Ketika datang kesempatan, maka sama sekali tidak lupa daratan. Tidak terbius oleh situasi tersebut, tetap teguh menghadapi kemungkinan yang akan merusak keimanan. Kesempatan seperti itu sebenarnya akan membuka banyak peluang untuk berbuat amal soleh dan memperbagus ibadah kepada Allah. Tetap apabila seorang hamba senantiasa selalu waspada agar hawa nafsu setania tidak mengambil bagian terlalu banyak dalam tubuh hamba yang sedang mabuk kesenangan harta atau apa saja yang melupakannya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus menempatkan dirinya sebelum dan sesudah kondisi yang akan dialaminya dalam dua manzilah atau posisi, yaitu
Posisi khauf dan raja. Khauf adalah sifat orang yang beriman yang selalu khawatir kalau amal ibadah yang sedang ia jalankan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesempatan yang ada padanya dimanfaatkan sebaik mungkin agar amal ibadahnya semakin sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ia berada dalam posisi raja, selalu tetap berharap agar 5 amal ibadah yang telah dijalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang soleh dan sahih. Demikian juga apabila seorang hamba dalam kondisi sempit dalam hal rezeki atau apa saja yang menyebabkan ia dalam kesempitan, maka ia hendaklah menempatkan dirinya dalam posisi yang sama, yaitu khauf dan roja. Kedua posisi ini sangat menguntungkan bagi si hamba yang berada dalam kesempitan, kerana hamba ini memang lebih berada dalam keadaan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun harus memahami 2 hal yang menjadi penyebab datangnya kesempitan rezeki pada dirinya. Pertama, mungkin kerana beberapa dosa yang belum ia lakukan taubat nasuha. Kedua, ia hendaklah ridha menerima segala suatu kejadian yang sedang ia alami dengan berprasangka baik kepada Allah dan tawakal. Ketiga, tetap dalam keadaan sabar dan tabah dari perbuatan manusia serta istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Hendaklah dipahami oleh seorang hamba bahawa kesempatan atau kelonggaran dalam hal rezeki pada dirinya, pangkat dan kedudukan semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemberian Allah itu tidak sia-sia. Allah tetap akan menguji hamba yang mendapat anugerah itu. Untuk apa dan bagaimana atau kepada siapa anugerah itu diarahkan, untuk apa ia pergunakan dan dengan cara apa ia manfaatkan. Demikian juga hamba yang dalam keadaan sempit, ia pun berada dalam cobaan Allah. Apakah ia memperkokoh ibadahnya dan bertambah takarubnya, atau ia kehilangan kemudi iman, lalu kesempitan dan kesulitan hidup dipergunakan untuk merusak iman dan akhlaknya, memberi kesempatan kepada hawa nafsu setan untuk menyulut nafsu amarah, lalu membuat angkara murka dan kejahatan yang bertentangan dengan keimanan dan ketaatan. Hamba Allah yang beriman, dalam keadaan apapun hendaklah ia mengambil banyak pelajaran, iktibar dan hikmah dari pemberian Allah yang diterimanya. Ketika sempat ataupun di saat sempit, hikmah dari Allah itu sangat besar dan luas. Ada hamba yang banyak mendapatkan kesempatan dalam masalah dunia, tetapi ia diberi kesempatan masalah akhirat. Ada hamba yang selalu sempit dalam urusan dunia, tetapi Allah memberi kesempatan baginya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, pemelihara dan penjaga makhluknya di alam semesta ini. Allah Maha tahu tentang diri seorang yang berada dalam kekuasaan dan pemeliharaannya. Allah tidak akan merusak hamba-hambanya yang tidak mampu memikul beban dunia, yang selalu menjerumuskan si hamba ke lembah maksiat. Oleh kerana itu, ia lebih banyak diberi tanggungjawab dengan kesempatan untuk hidup dan yang bakal datang. Namun demikian Allah tidak menyiksa si hamba dengan tidak memberinya kehidupan dunia, akan tetapi tidak menghilangkan kesempatan akhiratnya yang banyak. Adalah sangat bijak dan utama apabila seorang hamba memahami benar pemberian Allah kepadanya, menerimanya dengan penuh ketaatan dan ridha, lalu mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah. Ia pun terus berusaha meniti hidup ini tetap berada di dalam lingkungan hidup Muslim. Syekh Athaillah mengingatkan, adapun orang-orang arif lebih mengkhawatirkan dirinya daripada ia berada dalam keadaan sempit,
dalam keadaan lapang ia sangat berhati-hati sebab sangat sedikit orang yang sanggup berpegang kepada adab sopan santun kepada Allah di waktu ia sedang berada dalam keadaan lapang. Adab dalam hidup manusia, baik yang berhubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala maupun hubungan antara hamba dengan sesamanya, beradab itu sendiri termasuk salah satu ibadah. Oleh kerana itu, dalam situasi apapun, maka seorang hamba haruslah selalu tetap beradab. Hendaklah mentaati semua syarat rukun yang telah ditetapkan dalam syariat. Adab ketika solat dan ketika berpuasa, zakat, haji dan sebagainya. Demikian terhadap sesama manusia juga ada adab dan tata krama hidup yang patut dipakai oleh hamba Allah, terutama para arifin yang soleh. Dalam kata lain, ada akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk hidup. Orang arif yang beradab lebih khawatir apabila ia diberi kesempatan oleh Allah. Ia khawatir kalau kesempatan itu tidak mampu ia dipergunakan bagi takarubnya dengan Allah, bahkan akan mengganggu atau memutus tali yang terjalin antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Sedikit sekali hamba yang suka memperhatikan atau waspada dengan keadaan seperti ini. Kebanyakan apabila telah mendapat kesempatan dan berada dalam keadaan longgar, dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh dari ridha Allah, serta tiada khawatir kepada lunturnya iman dan tidak waspada menghadapi peluang yang dipergunakan setan untuk menjerumuskannya. Sahabat Abu Bakar mengingatkan bahawa para sahabat pun diuji dengan kelonggaran dan kesenangan, mereka pun tidak sabar. Apabila seorang telah mendapat kelezatan hawa nafsunya, maka sukar baginya untuk menikmati kelezatan ibadahnya. Apabila ia telah hanyut dalam lautan hawa nafsu, maka ia telah kehilangan sebagian kenikmatan hidup keimanan. Apabila ia telah kehilangan sebagian keimanannya, berarti ia telah berada di tabir kehinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.